Selamat datang di channel Fajar Sejarah Islam. Di sini kita akan bersama-sama menelusuri jejak-jejak sejarah Islam yang telah memberikan warna dan pengaruh besar terhadap peradaban di Nusantara. Pendidikan Islam di tanah air kita bukan hanya sekadar aspek keagamaan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk kehidupan sosial, budaya, dan intelektual masyarakat Indonesia. Melalui channel ini, kami akan membawa Anda untuk menggali lebih dalam mengenai sejarah kedatangan Islam di Nusantara, perkembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, serta kontribusi pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Tak hanya itu, kami juga akan membahas tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam dan bagaimana pengaruhnya terhadap identitas budaya bangsa Indonesia. Semoga dengan menyimak setiap pembahasan, kita bisa lebih memahami betapa pentingnya sejarah dan pendidikan Islam dalam membentuk peradaban kita. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Cerita tentang pendidikan dan sejarah Islam di Nusantara merupakan kisah panjang yang penuh dengan perjuangan, pengaruh budaya, dan interaksi antar bangsa. Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada abad ke-13, namun pengaruhnya berkembang pesat seiring berjalannya waktu, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan. Awal masuknya Islam ke Nusantara. Islam pertama kali diperkenalkan di Nusantara oleh pedagang Muslim dari Gujarat, India, dan para misionaris dari Timur Tengah sekitar abad ke-13. Penyebaran Islam melalui jalur perdagangan lebih banyak terjadi di wilayah pesisir, seperti Aceh, Malaka, dan berbagai kerajaan kecil yang ada di sepanjang pantai. Islam tidak hanya dibawa oleh para pedagang, tetapi juga melalui kontak dengan para ulama yang mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih terfokus pada animisme dan kepercayaan tradisional. Namun Islam yang dibawa oleh para pedagang dan ulama secara perlahan mulai diterima. Salah satu kerajaan besar yang pertama kali memeluk Islam adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh pada abad ke-13, yang diikuti oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Malaka, Demak, dan Mataram. Penyebaran Islam melalui pendidikan Islam di Nusantara mulai berkembang seiring dengan masuknya Islam. Para ulama yang datang ke Nusantara tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya, seperti matematika, astronomi, dan kedokteran yang mereka bawa dari dunia Islam. Salah satu bentuk pendidikan Islam yang pertama kali diperkenalkan adalah pesantren. Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang memiliki peran sangat penting dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Pesantren bukan hanya tempat untuk belajar agama, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan Islam yang mengajarkan nilai-nilai sosial, moral, dan etika. Pesantren pertama kali muncul di pesantren-pesantren tradisional seperti yang ada di pesantren-pesantren di Aceh dan Jawa, serta beberapa tempat lainnya di Nusantara. Seiring berjalannya waktu, pesantren menjadi pusat pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama Islam, tetapi juga menjadi tempat untuk mempelajari ilmu pengetahuan lainnya, seperti sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan alam. Kerajaan Islam dan peranannya dalam pendidikan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam. Kerajaan Samudra Pasai misalnya, pada abad ke-14, merupakan salah satu kerajaan pertama yang mengadopsi sistem pendidikan Islam yang mengajarkan agama dan ilmu pengetahuan lainnya kepada masyarakat. Begitu juga dengan Kerajaan Malaka yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara, memiliki peran penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Di Jawa, Kerajaan Demak pada abad ke-15 juga sangat berperan dalam perkembangan pendidikan Islam. Di Demak, ulama dan raja-raja setempat bekerja sama untuk mendirikan pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Salah satu tokoh terkenal pada masa itu adalah Sunan Kalijaga, seorang wali yang terkenal dengan ajaran-ajaran kebudayaan Islam yang disesuaikan dengan tradisi lokal. Penyebaran Islam melalui kesenian dan budaya Islam di Nusantara tidak hanya disebarkan melalui pesantren, tetapi juga melalui kesenian dan budaya. Seni, musik, dan sastra Islam berkembang pesat di Nusantara. Hal ini terlihat pada seni Islam tradisional seperti seni kaligrafi, seni arsitektur masjid, serta kesenian tari dan musik yang terpengaruh oleh budaya Islam.
Salah satu contoh pengaruh budaya Islam dalam seni adalah munculnya seni wayang kulit di Jawa yang memadukan ajaran Islam dengan cerita-cerita tradisional Jawa. Selain itu, perkembangan seni sastra Islam juga dapat dilihat pada karya-karya sastra klasik yang banyak terinspirasi oleh ajaran agama Islam. Tantangan pendidikan Islam di Nusantara. Pendidikan Islam di Nusantara telah mengalami perjalanan panjang dan penuh tantangan. Sejak awal kedatangan Islam, baik melalui jalur perdagangan maupun dakwah para ulama, Islam tidak datang dalam bentuk yang seragam, melainkan melalui interaksi dengan berbagai budaya dan kepercayaan lokal yang sudah ada. Pada awalnya, ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang dan ulama dianggap asing dan seringkali menghadapi resistansi dari komunitas-komunitas yang masih memegang teguh kepercayaan animisme dan dinamisme. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pendidikan Islam di Nusantara adalah perbedaan antara ajaran Islam dengan kebudayaan lokal. Banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam memahami dan menerima ajaran Islam secara utuh, karena ajaran-ajaran tersebut bertentangan dengan tradisi dan kepercayaan yang sudah lama berkembang di Nusantara. Selain itu, cara dakwah yang dilakukan oleh para ulama yang datang dari luar Nusantara seringkali memunculkan ketegangan antara pengikut agama Islam dan penganut agama tradisional. Hal ini menciptakan tantangan dalam menciptakan suatu harmoni antara ajaran Islam dengan kebudayaan yang ada. Namun, para ulama yang datang ke Nusantara tidak hanya bertugas menyampaikan ajaran agama Islam, tetapi mereka juga berusaha menjalin dialog dengan kebudayaan lokal untuk mencapai titik temu yang saling menguntungkan. Hal ini terlihat dari metode dakwah yang mereka gunakan, yang lebih banyak mengedepankan pendekatan persuasif dan adaptasi budaya daripada konfrontasi langsung. Misalnya, banyak ulama yang menyesuaikan ajaran Islam dengan tradisi-tradisi lokal, seperti dalam ritual perayaan dan adat istiadat, sehingga Islam dapat diterima secara lebih luas oleh masyarakat. Hambatan politik pada masa penjajahan selain tantangan budaya, pendidikan Islam di Nusantara juga dihadapkan pada hambatan politik yang besar, terutama selama masa penjajahan. Saat Belanda mulai menguasai Nusantara pada abad ke-17, mereka melihat pendidikan Islam sebagai ancaman terhadap dominasi politik mereka. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda melakukan berbagai upaya untuk membatasi pengajaran agama Islam dan mengekang kebebasan beragama di Nusantara. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Belanda adalah membatasi aktivitas pesantren dan sekolah-sekolah Islam. Hal ini dimaksudkan untuk melemahkan pengaruh Islam terhadap masyarakat dan mengurangi potensi perlawanan terhadap penjajahan. Namun, meskipun dihadapkan pada berbagai pembatasan dan hambatan, pendidikan Islam di Nusantara tetap bertahan dan bahkan berkembang berkat keteguhan para ulama dan masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tetap menjadi pusat perlawanan terhadap penjajahan. Dalam banyak hal, pesantren menjadi tempat bagi para pejuang untuk mempersiapkan diri melawan penjajah, sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan semangat kebangsaan. Para ulama juga berperan penting dalam membangun kesadaran politik dan sosial melalui pengajaran agama dan nilai-nilai moral yang menginspirasi perjuangan kemerdekaan. Salah satu contoh penting adalah peran pesantren di Jawa yang menjadi pusat perlawanan dalam Perang Jawa 1825 sampai 1830, di mana banyak ulama dan santri terlibat dalam pertempuran melawan Belanda. Meskipun kebijakan penjajahan mencoba membatasi pendidikan Islam, pesantren tetap bertahan dan menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan kolonial. Pendidikan Islam dalam konteks kebijakan nasional pemerintah Indonesia juga mulai mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional dengan diundangkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan Islam menjadi bagian dari sistem pendidikan yang lebih luas dengan memberikan ruang untuk sekolah-sekolah madrasah di tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan Islam dapat berjalan beriringan dengan pendidikan umum, sehingga menghasilkan individu yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan modern. Dalam kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, ada dua komponen utama yang diajarkan. Pertama adalah pendidikan agama Islam yang mencakup pembelajaran tentang Al-Quran, hadits, fiqh, dan akhlak.
Kedua adalah pengajaran ilmu pengetahuan umum yang mencakup mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa, dan sejarah. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan modern, sambil tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Pengaruh pesantren dalam pendidikan Islam modern. Meskipun pesantren-pesantren tradisional di Indonesia telah berkembang pesat, mereka tetap mempertahankan ciri khas sebagai lembaga yang mengutamakan pendidikan agama. Banyak pesantren yang kini menggabungkan pendidikan agama dengan pengajaran ilmu pengetahuan umum, dengan harapan bisa menghasilkan lulusan yang tidak hanya alim dalam agama, tetapi juga kompeten dalam bidang-bidang lainnya. Pendekatan ini sangat penting mengingat dunia yang terus berubah dan menuntut keterampilan serta pemahaman yang luas. Pesantren modern kini memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan kurikulum yang lebih luas. Selain itu, pesantren juga mulai menyediakan pendidikan untuk perempuan yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam pendidikan tradisional. Pemberdayaan perempuan di pesantren semakin menonjol dengan berbagai program yang menargetkan peran serta perempuan dalam pendidikan dan masyarakat. Selain itu, pesantren modern juga mengajarkan keterampilan praktis seperti komputer, kewirausahaan, dan bahasa asing untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan dunia global. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya berfokus pada dimensi spiritual, tetapi juga pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai penutup, kita dapat melihat bagaimana perjalanan pendidikan Islam di Nusantara yang penuh dengan tantangan dan perjuangan memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan peradaban dan identitas bangsa Indonesia. Dari awal kedatangan Islam hingga berkembangnya pendidikan Islam modern, banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang. Pendidikan Islam di Nusantara telah memberikan dasar yang kokoh bagi generasi-generasi penerus untuk menjaga nilai-nilai agama sekaligus menghadapi perubahan zaman dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Fajar Sejarah Islam untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan kisah menarik seputar sejarah Islam yang penuh makna. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan untuk kehidupan kita sehari-hari. Al-Fakir mohon izin, jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Ambillah yang baik dari kisah sejarah Islam ini dan semoga dapat memberi pencerahan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya, keberkahan serta ridhanya dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.